Shalom, selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Prilia Jen Koamesah dari kelompok 9 mata kuliah komunikasi bisnis kelas 3C. Berikut nama-nama anggota dari kelompok 9. Yang pertama, saya sendiri Prilia Jen Koamesah. Yang kedua, Melania Puloleni. Yang ketiga, Mersiana Felicitas Ervani. Yang keempat, Paulina Marlis Puspita SK di Kapo. Yang kelima, Mariano Melang. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas presentasi kami yang telah kami buat mengenai materi peranan media cetak dan media online dalam komunikasi bisnis. Pertama-tama perlu kita ketahui bahwa komunikasi merupakan keterampilan yang penting dalam hidup manusia, apalagi kita sebagai mahasiswa. Unsur yang paling penting dalam berkomunikasi adalah bukan sekedar apa yang kita tulis atau yang kita katakan, tetapi karakter kita dan bagaimana kita menyampaikan pesan itu kepada penerima pesan. Nah, komunikasi sangat dibutuhkan dalam segala aspek kehidupan. Salah satunya adalah dalam bidang bisnis. Nah, komunikasi dalam kegiatan bisnis dapat dilakukan dalam berbagai hal. Dan untuk melakukan komunikasi bisnis, maka harus dipahami tentang komunikasi itu sendiri. Oleh karena itu, presentasi ini akan membahas tentang komunikasi bisnis dan silahkan disimak baik-baik penjelasan berikut ini. Yang pertama adalah pengertian komunikasi. Secara luas, pengertian komunikasi adalah proses saling menukarkan informasi antar individu maupun kelompok melalui sebuah sistem yang lazim, baik dengan sinyal, simbol, atau tindakan. Setelah mengetahui pengertian dari komunikasi, berikut ini adalah pengertian dari bisnis. Bisnis adalah usaha menjual barang atau jasa yang dilakukan oleh perorangan, sekelompok orang, atau organisasi kepada konsumen atau masyarakat dengan tujuan utamanya adalah memperoleh keuntungan atau laba. Pada dasarnya kita melakukan bisnis adalah untuk memperoleh laba atau keuntungan. Nah, dari pengertian komunikasi dan pengertian bisnis di atas dapat kita simpulkan bahwa pengertian komunikasi bisnis adalah proses komunikasi yang berupa pertukaran ide, pesan, dan informasi serta instruksi yang dilakukan antar manusia, manusia dengan institusi, dan institusi dengan institusi dengan tujuan utamanya adalah profit atau laba. Yang berikut adalah fungsi komunikasi. Yang pertama, informatif. Pimpinan dan anggota organisasi membutuhkan banyak sekali informasi untuk menyelesaikan tugas-tugas mereka. Informasi tersebut berkaitan dengan upaya organisasi untuk mencapai tujuannya. Yang kedua, pengendalian. Komunikasi berfungsi sebagai pengatur dan pengendali organisasi. Komunikasi dalam hal ini berupa peraturan, prosedur, perintah, dan laporan. Yang ketiga, persuasif. Komunikasi berfungsi mengajak orang lain mengikuti atau menjalankan ide atau gagasan atau tugas. Yang keempat, integratif. Dengan adanya komunikasi, organisasi yang terbagi menjadi beberapa bagian atau departemen akan tetap merupakan satu kesatuan yang utuh dan terpadu. Baik, slide yang berikut, jenis komunikasi. Sesuai dengan penjelasan Soeganda Priyatna dan Elvinaro Ardianto, jenis komunikasi bisnis merupakan pengelompokan komunikasi bisnis berdasarkan bentuk dan kegunaannya, yaitu ada 4 atau kategori komunikasi bisnis, yakni yang pertama, organization communication. Yang kedua, business correspondence. Yang ketiga, specific atau technical data exchange. Yang keempat, proportional communication. Baik, slide yang berikut, jenis komunikasi. Sesuai dengan penjelasan Soeganda Priyatna dan Elvinaro Ardianto, jenis komunikasi bisnis merupakan pengelompokan komunikasi bisnis berdasarkan bentuk dan kegunaannya, yaitu ada 4 atau kategori komunikasi bisnis, yakni yang pertama, organization communication. Yang kedua, business correspondence. Yang ketiga, specific atau technical data exchange. Yang keempat, proportional communication. Slide yang berikut, media. Pengertiannya, segala bentuk saluran dapat digunakan untuk menyampaikan informasi atau pesan. Dengan kata lain, media dapat didefinisikan sebagai sarana untuk menyampaikan suatu pesan atau informasi yang penting.
Yang berikut, fungsi media. Dari fungsi media yang pertama, sebagai sarana informasi kepada masyarakat. Yang kedua, membantu mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan daya indera. Yang ketiga, sebagai sarana untuk mengekspresikan pendapat, ide, dan gagasan kepada khalayak. Yang keempat, sebagai sarana untuk mendapatkan hiburan, relaksasi, dan pengalihan perhatian dari ketegangan sosial. Yang kelima, sebagai sarana pendidikan bagi masyarakat secara umum dan bagi para siswa secara khusus. Yang keenam, sebagai sarana untuk melakukan pengawasan atau kontrol sosial bagi masyarakat. Yang berikut, media cetak. Jadi, media cetak bisa diartikan sebagai sebuah media penyampaian informasi yang memiliki manfaat dan terkait dengan kepentingan rakyat yang disampaikan secara tertulis. Contoh yang kita lihat dalam kehidupan sehari-hari seperti koran, majalah, brosur, majalah internal atau house magazine, periodikal atau majalah ilmiah, atau newsletter atau nawala, surat langsung, handbill atau flyer, atau sebaran atau edaran, dan press release. Media online. Pengertian dari media online adalah sebuah sarana untuk berkomunikasi secara online melalui website dan aplikasi yang hanya bisa diakses dengan internet. Media online berisikan teks, suara, foto, dan video. Contoh dari media online yang pertama Facebook, kedua Instagram, ketiga Twitter, keempat Pet, kelima Google, keenam blog, ketujuh email, dan kedelapan YouTube. Contoh dari media online yang pertama Facebook, kedua Instagram, ketiga Twitter, keempat Pet, kelima Google, keenam blog, ketujuh email, dan kedelapan YouTube. Peran media cetak dan media online. Peran pertama adalah untuk mendapatkan informasi dan berita hangat. Yang kedua, media dapat dinikmati suatu informasi ataupun berita serta hiburan melalui internet. Yang ketiga, untuk mengetahui tentang informasi serta kondisi dunia, khususnya Indonesia, baik dari segi politik, ekonomi, kriminal, bencana alam, dan lain sebagainya. Peran yang keempat adalah petunjuk jalan atau interpreter yang menerjemahkan dan menunjukkan arah atas berbagai ketidakpastian atau alternatif yang beragam. Dan yang terakhir adalah sebagai forum untuk mempresentasikan berbagai informasi dan ide-ide kepada khalayak sehingga memungkinkan terjadinya tanggapan dan umpan balik. Yang berikut adalah e-commerce atau electronic commerce. Secara umum, e-commerce dapat diartikan sebagai segala bentuk transaksi perdagangan atau perniagaan barang dan jasa melalui media elektronik. Di dalam e-commerce, para pihak yang melakukan kegiatan perdagangan atau perniagaan hanya berhubungan melalui suatu jaringan publik yang menggunakan media internet. Ada tiga tipe aplikasi sistem e-commerce dalam penjelasan sebagai berikut. Yang pertama, electronic market, kedua, electronic data interchange, ketiga, internet e-commerce. Yang berikut adalah EPR atau electronic PR. Dengan EPR, perusahaan dapat melewati batas penghalang ini dan langsung menyampaikan pesan-pesan tersebut kepada target publik perusahaan serta memanfaatkan potensi-potensi besar lainnya, seperti yang pertama, komunikasi konstan, kedua, respon yang cepat, ketiga, pasar global, keempat, interaktif, kelima, komunikasi dua suara, keenam, hemat.